Cuman kalau beasiswa ribetnya di awal. Tapi pas udah nyampe sana sama-sama ribet. Jadi nggak ada bedanya tuh. Iya kan? Kan kalau yang mandiri tuh kalau misalnya lewat agen, misalnya kalau lewat agen kan semua diurusin tuh. Terus cuman visa doang. Tapi pas udah nyampe sana kan ribet sendiri. Nah, kalau kita mah double. Ribet dari awal, nyampe sananya juga sama-sama ribet. Alhamdulillah sih bisa lulus ya. Karena saya pakai bahasa Turki. Dan itu satu hal yang memang sulit banget. Karena kita pakai kurikulum SCTS sih. European Credit Transfer System. Jadi sistemnya pakai sistem pendidikan Eropa. Jadi ya Biar nggak bodohi ya kasarnya mah. biar nggak diculik. Nggak ada yang Mereka tegaan. Oh, tegaan. Sangat tega gitu. Tega banget sih mereka. Tadi tuh the point tadi orang-orang ya. Jadi kayak dia nggak mikirin udahlah. Tapi kalau ada yang baik-baik sih. Iya sih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Rubin, bertemu lagi dengan Syifa di Ormas kali ini spesial episode internasional. Oke, kali ini Syifa di sini akan ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman semua. Di sini Syifa ada teman, yaitu yang pertama ada Teh Desi Nurjana. Beliau dari jurusan biologi dari Gazi University di Turki. Kemudian ada Teh Sofi. Nah, Teh Sofi ini dari jurusan psikologi Social Science University of Ankara, Turki. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih, kabarnya Teh Desi dan Teh Sofi bagaimana? Sehat Teh? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah tadi kabarnya sehat, Teh Desi sama Teh Sofi. Nah, bicara tadi Teh tentang sebagai alumni S2 di Turki, gimana sih Teh rasanya kuliah di sana secara kan kenyamanan lingkungannya mungkin yang berbeda, itu bagaimana Teh rasanya? Lebih ke alhamdulillah sih bisa lulus ya. Karena saya pakai bahasa Turki. Dan itu satu hal yang memang sulit banget. Karena kayak kita baru belajar A, B, C pakai bahasa baru, terus kita harus bikin tesis gitu. Itu kan kayak sesuatu yang sangat super gitu, karena kayak masih TK dan dia harus nulis tesis gitu, ibaratnya kan kayak gitu. Jadi ya pasti nano-nano karena teman-teman di kelas, terus bahasa pengantarnya juga kan itu bahasa Turki. Sekalipun nanti mungkin Sofi juga bisa menjelaskannya, dia pakai bahasa pengantar bahasa Inggris, tapi ya yang namanya ketika kita tinggal di negara orang, pasti mau nggak mau kita harus pakai bahasa daerah, bukan daerah sih, ya bahasa negara tersebut gitu. Karena kan kita sehari-hari juga harus belanja gitu ya, sehari-hari. Bahkan ya di tingkat universitas pun tetap pakai bahasa itu. Oh, Masya Allah. Gitu. Jadi sebenarnya kelas bahasa pengantar pakai bahasa Inggris pun ya gimana nanti bisa menjelaskan. Apalagi yang bahasa Turki 100% ya itu. Masya Allah. Jadi harus bisa bahasa Turki ya Teh ya? Harus bisa kalau kelas bahasa daerahnya. Turki ya. Oh, kalau yang bahasa pengantarnya bahasa Turki. Oke, siap. Kalaupun bahasa pengantarnya kelas pengantarnya bukan bahasa Turki, tapi ya tetap untuk sehari-hari sih. Masya Allah. Oke. Kalau Teh Supi gimana nih Teh? Katanya kan masih jadi mahasiswa aktif ya Teh ya? Gimana Teh rasanya menjadi mahasiswa di sana? Apa rasanya ya? Sama aja kayaknya, kalau nggak jauh beda lah buat suasana belajarnya. Cuman yang jadi beda tuh kalau dari Turki tuh buat pertahanin nilai. Kalau nilai di sana tuh nggak ada nilai tambahan, kayak nggak ada tugas. Itu jarang banget sih yang dosennya ngasih buat tambahan nilai itu. Iya. Karena sebenarnya nggak susah, tapi harus belajarnya aja yang lebih. Karena nilai IPK kita tuh murni dari hasil ujian. Walaupun kayak ada absen juga dihitung. Absen tuh harus hadir, ada batas minimalnya, tapi itu buat syarat masuk ujian Doang. Jadi nggak nambahin nilai. Jadi wajib hadir gitu. Jadi Berarti ada beberapa nggak ada susulan gitu ya Teh? remedial ada, remedial. tapi itu yang buat naik kelasnya. Ya sebutannya kelas gitu. Kalau misalnya di sana. Berarti Jadi lebih kelas ketat ya Teh ya? Iya, lebih ketat. Karena kita pakai kurikulum SCTS sih, European Credit Transfer System. Jadi sistemnya pakai sistem pendidikan Eropa. Jadi ya memang penilaiannya cuma dari ujian doang.
Mau Kalau masuk mau enggak ya sehari-hari dimasukin enggak? Enggak. Oh, jadi yang ujian aja kayak gitu. Ujian. UTS 40%, UAS 60%. Masya Allah. Jadi Berarti jatuh aja keaktifan. di salah satunya, ya udah pasti remet dia. Oh, walaupun misalnya dia aktif, udah segala ikut segala. Enggak Masya enggak Allah. remet. Beda banget ya Teh sama negara kita. Masya Allah. Selama menjadi mahasiswa di sana, ada nggak sih Teh fun fact atau pengalaman atau kejadian unik gitu yang Teteh rasain di sana? Kejadian unik. Apa ya? Apa jadi Makan dulu deh. Mungkin mulai dari Teh Desi dulu nih yang udah jadi alumni. sebenarnya lebih lama dia sih. Udah setahun doang. Kejadian uniknya lebih ke banyak menguras emosi sih. Kenapa tuh Teh? Emosi. Karena kita tahu kan orang-orang ya maksudnya mungkin teman-teman yang udah pernah ke Turki bisa melihat kayak misalnya mereka orang Turki ya, kita belum bilang orang internasional. Iya. Orang Turki karakter mereka agak keras gitu kan. Terus kalau misalnya kalau kita kan naik angkot atau naik Grab misalnya gitu, agak pelan gitu, mereka nggak sat. Jadi bener-bener atau naik bis transport umum, bener-bener kayak belok gitu, kayak bener-bener nggak bawa orang kayak gitu, saking nggak expertnya mereka gitu. Karena kalau di kita kan masih ada bawa kendaraan pun kita masih ngelihat adabnya gitu kan. Iya. Kalau mereka ya nggak, yang penting Lewat-lewat. ngejar jam gitu kan, kayak gitu. Jadi dari orangnya pas datang ke sana kita harus lebih galak daripada mereka. Itu fun fact-nya sih. Harus galak. Iya, karena kalau kita nggak galak, mereka bakal sewenang-wenang Oh. gitu. Jadi makanya kalau misalnya kayak apa ya contohnya, misalnya nanya ini berapa, terus sama dia misalnya kayak dimarahin 50, terus kita bilang enggak ya Bi, kita kan mahasiswa, ini harusnya kan cuma 20. Nggak bisa nawar tuh di sana. Kayak gitu. Atau misalnya kayak Pak cepet dong, kok lama banget sih gini misalnya gitu. Kayak iya gitu. Jadi kalau misalnya kita diem aja ya udah kayak dilibas sama yang lain gitu. Masya Allah. Kayak gitu. Dan apalagi ya hampir sama dengan mahasiswa internasional juga, ya mereka ya kayak gitu juga sih. Karakternya memang rata-rata memang budaya barat itu ya keras. Jadi kita harus ngimbangin mereka. Masya Allah. Harus ngimbangin mereka. Berarti PR banget ya, harus jadi galak, tegas gitu, dan nggak bisa nawar. Ya gitu. Fun fact, aku lebih sering ke perpustakaan di sana daripada di sini. Masya Allah. Kenapa tuh Teh? Kayaknya nggak pernah deh. Kalau di sini aku nggak pernah kayaknya ke perpustakaan kota atau kalau di sana tuh banyak banget, kita mudah untuk dapat akses. Apalagi buat belajar tuh perpustakaan tuh banyak dan kita bisa kunjung tuh kapan aja. Ada perpustakaan yang bahkan 24 jam. Masya Allah. Apalagi kalau udah musim ujian, tuh temen-temen tuh pada ada yang tidur di sana. Tapi bayar nggak Teh itu? Enggak, itu fasilitas pemerintah Masya gratis. Allah. Terus bahkan sampai kayak metro tuh subway itu kereta bawah tanah yang kan transport umum ya di sana. Di situ ada perpustakaan juga. Jadi kayak misalnya nunggu atau apa, kita bisa baca buku di sana segala macam. Cuman itu bukunya buku bahasa Turki banyaknya. Oh iya. Bener. Buat belajar enak sih buat belajar kayak gitu, kayak fasilitas pemerintah tuh kita bisa dapat juga, kayak misalnya transportasi. Kita kan nggak ada, setahu aku belum ada yang punya kendaraan umum gitu pelajar di sana. Jadi kita pakai transportasi umum, kayak ada kereta bawah tanah, ada yang di tramway namanya, sama ada bis umum juga. Nah itu mudah gitu buat kita pergi kemana tuh tanpa harus punya transportasi sendiri. Masya Allah. Tapi di sana ongkosnya gimana tuh Teh? Mahal Itu ada khusus, ada yang buat khusus pelajar, ada yang umum. Oh. Nah kalau karena kita pelajar, jadi dapat setengah harga dari yang- harga pelajar. Iya, misal kayak 7.000, kita 3.500 bayarnya. Setengahnya Gitu, gitu ya. ya. Masya Allah. Iya sih. Enak buat belajar sih memang. Kalau di Indonesia gimana? Kalau di Sering. Indonesia, karena aku pesantren dulu, jadi nggak terlalu banyak belajar di luar sih. Jadi nggak bisa bandingin sebetulnya. Cuman yang aku rasain di sana, kayak sekarang Bebas lagi gitu musim ya me time kayak Iya. jalan sendiri. Katanya kalau di Indonesia tuh agak susah ya, kayak suka diliatin orang Iya. segala macam. Kalau di sana tuh cuek, kayak kita ke kafe sendiri, itu tuh biasa aja. Orang-orang juga banyak yang kayak gitu. Kan kalau di Indonesia kita disangka nggak punya teman, padahal kan Iya, emang iya, pengen iya. sendiri kan ya. Berarti di sana mah bebas mungkin ya Teh ya. Iya, bener-bener kalau aku sendiri sih jadi bener-bener bebas berekspresi gitu. Oh, Masya Kayak orang-orangnya juga
cuek sih, kayak ya udah gitu. Tapi di sana mudah dapat teman nggak sih Teh? Di Turki? Tergantung, mudah aja sih. Iya. Orang Turki tuh ini kok orangnya Welcome. humble, iya, hangat juga. Apalagi kalau terus orang Turki tuh to the point, kayak misalnya dia baik, beneran baik banget gitu. Tapi kalau misalnya nggak suka sama kita gitu, ya udah To the itu point bakal juga. ketus gitu ya. Jadi kayak Berarti nggak bisa bohong gitu ya, langsung kelihatan. Tapi ada nggak Teh orang Indonesia yang udah lama di Turki kulturnya jadi kayak gitu juga atau? Ya kami salah satunya. Tapi Pas nyampe ke Indonesia kayak bahasa kamu terlalu kasar. tapi karena kita nggak nyadar mungkin itu ya. Ya karena Karena kebawa. Bahkan ada salah satu orang Afrika di rumah, maksudnya ketika kemarin di Turki tuh kita satu rumah, terus kayak kita debat gitu, saya debat sama dia, terus dia bilang kamu bahasanya kasar, dia bilang kayak gitu. Saya nggak nyangka kamu bahasanya kasar, terus kayak bola amat. Kayak bener-bener kayaknya kenapa ya selama di sana tuh kayak bukan jadi keras hati sih, tapi kayak ya bener ya kita kayak ngimbangin karena mereka karakternya gitu, Harus jadi ya survive udah ya? gitu. Iya, Ya kayak gitu sih. Terus pas nyampe di Indo, ya coba agak dilembutin lagi. Saya Jadi adaptasi lagi ya Teh? adaptasi lagi, karena ini daerah ketimuran. Iya, orang tua aku juga gitu, kayak Kaget kok kamu kan? jadi nggak humble gitu, kayak Iya, ke bener. orang tuh nggak nyapa. Karena di sana emang kalau kita Nggak pernah nyapa. terlalu humble, Iya, apalagi sama lawan jenis itu disalahpahami juga. Jadi Beberapa disangkanya ada yang- suka atau gitu? Tapi seringnya gitu. Kalau aku dapetnya seringnya disalahpahami. Kayak ngajak apa sih berdua tuh bahasanya? Kok aku lupa. Sampai Kalau bukan kencan, bahasa Inggrisnya apa sih? date. Ya ngedate. Jadi kalau kita terlalu ramah tuh kayak disangkanya kayak kencan. Ngecai itu kan kencan kan? Ya kurang lebih kencan lah. Ngecai itu. Ngeteh gitu. Ngecai itu kan ngeteh. Ngeteh tuh ngobrolin apa ya? Ya kencan sih. Berarti kalau orang Indonesia ke sana harus belajar tegas dulu ya, belajar cuek dulu. bener. Apalagi orang Bandung kan ramah-ramah ya Teh. Iya. Pulau Jawa sih Sebenarnya rata. lebih ke misalnya kayak kita mau kunjung ke negara apa, kita harus tahu kultur orang itu gimana, misalnya kayak harus pelajari berbaur dulu. sama orang kenal gimana, sama yang nggak kenal gimana, kayak gitu sih. Biar nggak di bodohi diculik. ya kasarnya malu. Biar gak diculik. Nggak ada yang mau. Oh iya, bahkan setiap hari harus, kalau aku ya keluar harus pakai headset atau earphone. Kenapa tuh Teh? Karena nggak mau diajak ngobrol. Setidak mau itu aku diajak ngobrol sama orang. Karena kayak dari mana? Kamu dari mana? Dari Indonesia. Oh kayak gini ya. Oh kayak Pasti kamu kayak nanya-nanya. iya gitu kayak. Humble gitu orang Indonesia Iya. tuh. Dan sebenarnya orang Turki juga humble. Cuman kalau misalnya setiap keluar dan harus ditanya tuh kayak Malah gitu. Kayak harus sosial energi. dia juga Ada salah kayaknya ngundang kita, takut ngeliatin jelek doang. Enggak Teh. kadang karena kita semua kan kadang dia suka pakai itu juga, kadang aku juga pakai karena ketika kita pakai itu ya orang nggak mau nanya. Walaupun sebenarnya nggak dinyalain lagunya. Iya emang aku pernah nyalain juga tapi kepasang Sebagai aja kode, karena Teh. kayak males aja ngedengerin, karena ketika kan awalnya aku nggak pernah nih kejadian, awalnya aku nggak pakai kan, terus ada ibu-ibu udah gitu aku main HP udah gitu so aku pasang si ibunya tuh pas mau nengok kayak udah ngomong nama kamu siapa gitu, tapi karena ngelihat aku pakai Udah itu siap-siap. udah dipasang jadi dia kayak nggak jadi langsung duduk, terus aku bilang yes. Tapi Teh itu ngedenger. Kedengeran. Bahkan ya ketika aku jalan pun kayak aku nggak pakai earphone atau nggak pakai headset nih, terus aku jalan dia nanya kayak ini caranya gimana gitu ya, sama aku dilibas aja lewat aja, terus kayak dia sampai ketawa orang Turki kayak gitu. Terus ya aku bilang gitu karena udah saking males kayak gimana ya, karena mereka tuh kayak cuma gimana ya, kayak basa-basi, Kepo banget gitu. iya kepo dan basa-basi gitu loh. Dan Semuanya itu Teh. Laki-laki rata-rata kayak perempuan. gitu. Mostly Kayak kayak, gitu. yang kalau mereka udah apalagi ngajak ngobrol kalau tuh udah pasti kepo banget. apa sih amja tuh apa sih bahasanya tuh? om-om gitu. Iya kayak Apa ya, tapi bukan bukan om mah om, lebih oma kayak muda, bapak-bapak paman-paman tuh apa ya, lah, paman-paman. Tapi nggak bapak-bapak juga, dia iya, udah om-om. tua. Apa ya, parubaya. Iya. Nah, apalagi kalau yang bapak-bapak parubaya tuh dia lebih ke genit sih. Makanya kayak Ya kan suka lihat gini kan Teh di film-film kayak gitu, kayak kan sebenarnya tuh sekuler kan Teh ya. Jadi katanya tuh kalau kita lewat aja udah pada ngeliatin kayak itu, kayak gitu gak sih Teh?
Kalau lewat. pakaian besar, kalau ngeliat selewat doang sih. Tapi bukan ngeliat yang kayak gitu banget. Kayak nyeremin gitu enggak? Enggak sih. Cuman bahkan kata orang, dia blasteran, ibunya Indo, bapaknya Turki. Dia bilang orang Turki tuh semakin tua, maksudnya semakin parubaya, semakin tua, semakin menjadi semakin gila dia bilang. Itu yang ngomong laki-laki dan dia udah kuliah juga kan. Jadi kayak Insya Allah. memang kayak gitu orang Turki tuh. Jadi kayak jadi ngobrol, kamu dari mana? Nah, aku siapa? Itu endingnya, kamu nggak nikah sama saya? Berarti nggak boleh terlalu friendly ya teh? Iya, nggak boleh terlalu humble, jangan cuma Iya. nangis aja. Ya, benar-benar harus tegas. Emang harus kayak pasang muka jutek gitu. Harus belajar sama orang Turki. Karena sebenarnya yang mereka tuh nggak berani kalau ke cewek Turkinya. Iya benar. Iya benar. Beraninya ke orang asing. Bahkan ada case di bis, ada orang Turki nih perempuan, dia masih muda gitu. Terus si laki-laki yang parubaya itu nanya, kamu mau kemana? Ke ini, bilang kayak gitu kan. Oh ini habis dari sini ini. Gak usah kasih tahu, saya juga tahu kok. Langsung diam aja. Kayak gitu. Jadi kayak tegas ya, emang kayak gitu. Karena kayak ya mau ngapain juga gitu. Udah tahu naik bis ini apa sih, udah tahu lah gitu kan. Turun di sini terus To the point. Jadi emang kayak gitu juga gitu. Insya Allah. Emang harus gitu. Seru banget ya teh, berarti pentingnya memahami kultur budaya, belajar dulu kultur budaya. Karena beda banget setiap negara ternyata ya. Yang di Indonesia biasanya ramah-ramah, tadi biasanya nawar, gak bisa nawar, gak di sana. Iya benar. Insya Allah. Berarti karena waktu itu teteh di Turki, perjalanan ke Turki itu bagaimana teh? Boleh dari teh Desi dulu mungkin. Apanya? Perjalanan ke Turki, bisa ke Turki, teteh itu dapat beasiswa atau bagaimana teh? Kalau aku alhamdulillah beasiswa dari pemerintah Turki. Perjalanannya gimana? Ya daftar. Jadi saya kalau menjelaskan daftar, pertamanya nyari dulu infonya di website banyak, di media sosial banyak. Kalau dulu saya taunya dari teman, dari teman sekelas waktu kuliah gitu. Terus kayak iseng buka websitenya, baca kayak nggak tertarik. Jujur nih kayak nggak lah gitu, nggak usah gitu. Tapi endingnya tetap aja dipilih karena ada beberapa negara kan, salah satunya Turki. Ya alhamdulillah masuk. Terus ya disiapkan berkasnya, udah deh pas pembukaan di upload semua gitu. Masya Allah. Itu teteh S2 berarti ya? S1-nya di mana teteh? Di UIN Di UIN. Jurusan? biologi. Oh iya, biologi. Terus lanjut lagi jurusan? Biologi. Biologi lagi, Masya Allah. Terus itu tuh berarti coba-coba waktu daftar atau gimana teh? Atau memang Nggak diniatkan? coba-coba, emang niat untuk daftar S2, cuman pas pertama kali ngeliat negaranya Turki belum terlalu seret. Sayangnya karena semakin lihat YouTube, semakin baca dan lain-lain, kayak ya lama-lama ya sereknya itu di sekitar bulan Desember. Januari itu pembukaan, baru serek itu di Desember. Tapi teteh emang mau ke Turki atau ada negara impian lain teh? Sebelum Ada daftar ke negara lain, ke Saudi, ke Brunei. Masya Allah. Luar negeri semua. Negeri semua. Yang Brunei karena trans jurusan S1-nya riset aku di halal, jadi aku trans ke halal, ternyata nggak masuk karena aku dari sains. Yang halal dia harusnya dari jurusan keagamaan, ilahiyat, apa sih bahasanya, usuluddin. Iya. Nah karena saya trans jadi nggak bisa masuk. Terus di Saudi itu karena COVID, jadi ada pengurangan kuota mahasiswa. Gitu. Jadi dari Indonesia cuma bisa 1 orang masuk, dan itu waktu itu saya lihat laki-laki sih. Anak S2, anak PhD S3 tuh nggak ada. Dan karena COVID, jadi kan di blok kan, di lockdown, nggak ada haji, nggak ada umroh. Terus ada di salah satu kampus yang masih juga di ibu kotanya, di Riyadh, dia bilang kami tidak menerima mahasiswa internasional. Gitu. Karena kan semua orang takut ya, maksudnya ya mereka nge-save yang dari dalam nggak boleh keluar, yang dari luar juga nggak boleh masuk gitu kan. Jadi benar-benar nge-save diri mereka masing-masing gitu. Akhirnya ya di situ keterangannya cuma kuota kursi gitu. Kuota kursi strip aja di situ. Strip tuh dia nggak ada kekurangan. Kalau yang PhD kan kayak ininya kurang 60% ya, kurang 20% kayak gitu nilai-nilainya. Kalau ini alhamdulillah nggak ada, cuman ya rezekinya di Turki. Masya Allah. Lika-likunya. Tapi ada di situ kesulitan pas daftar beasiswa itu yang di Turki? Atau misalnya kayaknya nggak bakal terima, tapi tiba-tiba ada gitu rencana Allah yang spesial gitu? Pas daftar alhamdulillah udah mantep. Itu aku di hari kedua udah submit. Oh, Tanggal 10 dibuka, tanggal 11 sudah selesai semua.
Padahal masih ada waktu 1 bulan 9 hari. Jadi dia dibukanya 1 bulan 10 hari seingat aku ya, atau 11 hari gitu, aku lupa. Pokoknya hari kedua tuh udah submit semua, udah selesai. Pas submit saya nangis, ada yang kurang. Ada yang kurang. Terus konsul sama anak S3, dia bilang resume yang semua diupload, dari bagian depan identitas sampai di bagian akhir tuh, karena aku 10 lembar, aku masih ingat itu kamu lebih dari anak S3, dia bilang kayak gitu. Karena dia tuh cuma 4 lembar atau 5 lembar gitu. Terus kebanyakan gitu tes aku semangat. Karena aku di situ masukin banyak sertifikat kan. Terus kata dia maksudnya kayak ya segini mah udah lebih dari aku, dia bilang kayak gitu. Daripada anak S3. Terus kayak kamu jangan bikin aku senang. Kayak aku deg-degan, aku bilang kayak gitu. Terus dia bilang sebenarnya nggak ada yang salah deh, cuman kurang lengkap aja gitu di bagian pas proposal itu. Aku mikirnya dulu tuh yang kan harus 350 kata ya. Nah itu yang bergerak itu ternyata dia huruf. Aku nyangkanya itu dia kata. Nah jadi aku salah di situ. Jadi kurang kayak gitu. Tapi ya masya Allah, alhamdulillahnya rezekinya ya kalau ada rezeki. Dan ternyata profnya tuh dia melihatnya dari sertifikat. Dia bilang, aku masih ingat kayak lembar pendaftaran kamu, dia bilang kayak gitu. Kamu paling banyak masukin sertifikat, dia bilang gitu. Dia bilang gitu. Jadi dikenal karena banyak banget, karena yang rata-rata tuh cuma 4 lembar, 5 lembar tuh udah banyak banget gitu. Ini aku 10 lembar kayak, lu masukin apa aja gitu. Itu semuanya sertifikat kejuaraan deh? Atau beberapa, aku lupa yang kejuaraannya berapa, yang trainingnya berapa, lupa. Terus ada kayak sertifikat jadi public speaking, ngisi. Ada panitia juga, apa aja gitu aku lupa, seminar nasional kayak gitu, banyak sih. Asisten aja aku masukin 4, asisten dosen. Masya Allah. Jadi segala semua sertifikat dikumpulin ya. Terus dia bilang coba dari semua yang kau masukin apa yang ini, dia bilang gitu. Sebutin satu, dia bilang gitu. Oh ya udah, karena orang tuh ngelihat misalnya dari publikasinya jurnal atau dari apalagi organisasinya, misalnya aktif di misalnya Badan Kemanusiaan Internasional kah atau apa gitu, atau dari akademiknya gitu ya. Apa yang paling menonjol. Misalnya ada yang kayak dia penulis 10 buku, ya dia bakal ditanya tentang bukunya juga gitu. Jadi interest tiap orang tuh beda-beda. Berarti ditanya tergantung apa yang kita mampu dan upload gitu ya. Basicnya kita apa. Masya Allah, seru banget, Masya Allah. Kalau Teh Sofi, gimana Teh perjalanan ke Turki? Beasiswa juga atau mandiri Teh? Aku mandiri. Masya Allah. Ikut ada agensi pendidikan, terus jadi mereka yang ngewadahin buat ngurus dokumennya, universitas apanya, mereka yang urus gitu. Jadi aku cuman buat visa doang waktu ke Jakarta. Terus waktu ke Turkinya bareng sama teman-teman agensi juga. Dan tinggal bareng awal-awal. Cuma pada akhirnya pada pecah, pada ke kota yang keterima univnya di mana gitu. Gitu sih, emang keinginan Teh Sofi mau ke Turki? Iya. Masya Allah. Udah di wishlist gitu ya? Iya. Masya Allah. Itu pilihan kedua setelah yang pertamanya nggak jadi. Tapi gimana nih ceritanya, kan katanya pernah tinggal serumah? Iya. Itu gimana Teh? Bisa serumah, sedangkan kan tadi kalau Teh Sofi mandiri, sedangkan Teteh udah mau lulus gitu waktu itu mungkin ya? Atau bagaimana ketemunya? Dia tuh pindah ke Ankara 2022 ya? 2022 dia pindah ke Ankara, awalnya di Kayseri. Kita sempat chatan ketika dia masih di Kayseri. Terus kutunggu kau di Ankara, cepat datang. Masya Allah. Cepat datang. Terus ini dia datang di Agustus 2022, pindah ke Ankara. Saya berkunjung ke rumah dia, ngesidak. Ngesidak rumahnya dia. Terus ya kita menjalin kebersamaan seperti biasa. Terus 2023 saya pindah rumah karena saya tinggalnya sama orang-orang, satu dari Afrika, satu dari Amerika. Terus yang Amerika udah selesai pulang, yang Afrika ini agak berproblem. Akhirnya saya pindah ke rumah dia. Bulan apa ya? Aku lupa. Agustus ya. Agustus sampai April nggak sih? Saya ingat aku. April.
gitu. Dan setelah April kita bubar semua satu rumah. Pindah, sedih sih. Berarti nggak tinggal bareng lagi ya setelah itu? Enggak. Oh, 3 bulan ya enggak ya? Ya, 3 bulan enggak. Terus aku pulang karena lulus. Jadi ya, bener-bener itu kayak kenapa aku harus pindah di saat aku harus sidang gitu. Kayak emang ujian banget sih di Turki itu kayak. Iya, emang. Kayak kenapa sih nggak nunggu bentar aja, cuma sebulan aja gitu nyelesain sidang dulu, tapi ya gitu lah. Pindahannya ribet juga. Karena kan kita bener-bener Terus dia mau ujian nge-packing juga kan, barang. kamu ujian UAS nggak sih? Mau UAS juga. Pokoknya April Mei itu Lagi puasa deh kayaknya itu. Oh iya bener. Sidang ujian lagi puasa. Iya bener. Lagi puasa hari pertama apa hari kedua aku lupa, hari Senin. 1 atau 2. Pokoknya baru iya sambil pindah-pindahin barang. Emang orang Turki itu ya Allah. Nggak tegaan ya teh kayaknya. Mereka tegaan. Oh tegaan. Sangat tega gitu loh. Tega banget sih mereka. Tadi to the point tadi orang-orang ya. Jadi kayak dia nggak mikirin udahlah. Tapi kalau ada yang baik-baik sih Iya sih. Menunjukkan banget gitu ya. Mending nggak tahu lah. Dan memang itu budaya mereka. Kalau mereka mau ngusir orang, bilangnya rumah mau dijual, padahal nggak terjual atau enggak. Iya. Gitu. Itu bukan ke orang asing doang, ke orang Turkinya sendiri pun kayak gitu. Bilangnya mau dijual. Padahal ketika orangnya keluar, terus nanti orang yang orang lain baru masuk, pasti dia harganya naik. Misalnya dia harga saya 5 juta. Iya. Pas yang orang baru naik jadi 8 juta. Karena kan jatuhnya kontrak baru kan. Jadi kayak ya suka duka menyewa apartemen di sana tuh kayak gitu. Masya Allah. Boleh dong teh, kan tadi kalau teh Desi nih di beasiswa, gimana sih teh tips dapat beasiswanya? Boleh nih kita ke teman-teman tips beasiswanya, caranya gimana teh dapat beasiswanya? Supaya tadi. Banyak prestasi kayak tadi. Nggak banyak juga sih. Apa ya? Banyak ngulik, banyak baca. Karena kalau mau daftar beasiswa benar-benar sebenarnya bukan cuma daftar beasiswa doang sih. Kalau kita mau kuliah keluar tuh emang harus mau baca. Kalau misalnya nggak mau baca ya sulit gitu. Karena di luar tuh benar-benar gak ada bisa nolong. Nah juga mandiri juga gak ada bisa nolong. Kalau dia nggak ngerti ya udah nggak ngerti. Nilainya jeblok ya jeblok gitu. Karena benar-benar harus diri kita sendiri dan Allah. Buat nilai jeblok. Karena nggak ada penolong selain Allah dan diri kita yang berusaha. Tinggal pasrah ya. Gitu jadi emang kita yang cari info. iya benar gitu. Jadi kalau kita misalnya di kelas juga kalau misalnya ketinggalan info ya udah kita nggak bakal Harus ngerti inisiatif apa-apa. berarti ya teh. Iya. Begitupun juga nyari beasiswa karena beasiswa agak sedikit ribet sebenarnya kalau ngeliat Apalagi beasiswa. nggak gitu. ngeliat. Sebenarnya ribetnya hampir sama nggak sih? Cuman kalau beasiswa ribetnya di awal. Tapi pas udah nyampe sana sama-sama ribet. Jadi nggak ada bedanya. Iya kan kalau yang mandiri tuh kalau misalnya lewat agen, misalnya kalau lewat agen kan semua diurusin tuh, terus cuman visa doang, tapi pas sudah nyampe sana kan ribet sendiri. Nah kalau kita mah double ribet dari awal, nyampe sananya juga sama-sama ribet. Insya Allah. Kayak gitu, jadi kayak ngurus rumah, ngebuka air, ngebuka gas, ngebuka apa lagi listrik itu kan. Kalau kayak kita habis kan berapa nyewa juta. rumah tuh udah ada airnya, udah Iya, ada benar. listriknya, kayak gitu kan. Kalau di Turki tuh Kosongan. satu-satu. Harus diurusnya, kita iya, benar. harus ke kantornya. Misalnya buka di alamat ini, itu bayar lagi. Nanti yang air sebenarnya ya bayar, sama juga bayar ya. Iya. Cuman dokumennya ini yang bikin banget, bikin capek. Yang bikin menangis ya. Sedikit. Harus mandiri banget. Mandiri banget. Lebih ke sistemnya kayak gitu sih di sana. Semuanya berarti ya teh. Iya. Insya Allah. Kayak misalnya untuk ngebuka air tuh kayak habis 1 juta misalnya. Ngebuka gas habisnya 1 juta misalnya. Yang mana nih? Yang pas bayar Dendanya apa bayar di kami? kamu denda juga ya? Oh iya, dia dendanya kenapa? Bayar denda juga. Karena walaupun Karena udah diproses, overstay. walaupun udah proses, Iya, dataku ada di situ gitu. Kamu ngomong bilang A misalnya, dengan orang lain ngomong bilang A, itu cakupannya lebih luas kamu. Jadi makanya kenapa ya pendidikan adalah salah satunya untuk menyebar kebaikan gitu. Karena ketika kita bilang A, suara kita atau opini kita tuh bisa lebih luas cakupannya, didengar dan diterima orang, dan itu ya bayangkan apalagi kalau itu kebaikan gitu, sebuah kebaikan baik kebaikan untuk dunia ataupun kebaikan untuk akhirat gitu.